Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rezeki yang berlimpah, dan selalu dimudahkan apapun urusan kalian. Nah, teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan membagikan 5 tips untuk kalian, khususnya yang menderita penyakit GERD, anxiety ataupun asam lambung, agar kalian bisa tetap berpuasa. Kebanyakan teman-teman yang menderita asam lambung ini saat datangnya bulan Ramadan, mereka selalu bingung apakah saya kuat berpuasa, apakah saya sanggup untuk berpuasa. Jadi selalu muncul perasaan-perasaan yang pesimis. Jadi belum dijalani sudah pesimis dulu, sudah kalah semangat dulu. Jadi sebenarnya teman-teman, puasa itu sangat-sangat baik untuk kesehatan, apalagi untuk penderita-penderita seperti penyakit gangguan lambung ya. Nah, selain itu juga kita akan mendapat pahala, terus kita akan mendapat kemudahan lah, baik di dunia ataupun di akhirat. Saya akan membagikan 5 tips berpuasa untuk penderita GERD ataupun asam lambung. Jadi teman-teman, tips yang pertama adalah hindari telat makan sahur. Jadi sahur itu sebenarnya sangat-sangat penting dalam berpuasa, apalagi untuk penderita GERD. Jadi sahur sangat diperlukan bagi tubuh sebagai bekal nutrisi dan tenaga agar kita dapat beraktivitas dengan lancar selama kurang lebih 14 jam ya berpuasa. Dan usahakan bangun tepat waktu selama sahur agar tidak terburu-buru untuk menghabiskan makanannya. Dan juga perlu diperhatikan pula untuk Anda tidak makan terlalu banyak saat sahur. Karena kalau Anda makan terlalu banyak saat sahur, maka akan membuat lambung bekerja lebih keras dan dapat memicu timbulnya keluhan-keluhan pada lambung. Dan yang kedua adalah jangan menunda-nunda saat berbuka puasa. Jika azan berkumandang, segera berbuka saat azan maghrib berkumandang. Jadi upayakan untuk berbuka dengan porsi makanan yang sewajarnya saja, secara bertahap dan tidak dalam jumlah besar ya. Jadi misalnya pembagian menjadi tiga maksudnya yang pertama, Anda cukup makanan-makanan ringan saja saat berbuka, seperti makan kurma, makan 1, 3, 5 atau 7 ataupun 9 dalam jumlah ganjil itu udah cukup. Ataupun kalian punya kue-kue ya, seperti kue-kue roti, biskuit, itu jangan terlalu banyak. Terus kalian sholat maghrib, setelah sholat maghrib barulah kalian makan malam yang komposisinya dan porsinya seperti saat sahur. Dan setelah Anda sholat tarawih, Anda cukup juga ngemil dengan buah-buahan saja ataupun ya biskuit-biskuit ringan saja. Yang ketiga adalah kalian pilih menu makanan yang bergizi dan tepat. Jadi asupan total kalori saat bulan puasa tetap sama dengan bulan-bulan lainnya. Hanya saja saat bulan puasa frekuensi makanan menjadi 2 kali. Nah, pilihlah makanan sahur yang mengandung karbohidrat kompleks seperti nasi merah, gandum, oatmeal, sebab makanan tersebut dapat membuat Anda merasa kenyang dalam waktu yang lebih lama. Terus yang keempat adalah hindari langsung tidur setelah makan. Nah, jadi teman-teman, jika kita habis makan langsung tidur itu sangat-sangat tidak baik. Ya banyak sekali ya mudaratnya ya kawan-kawan. Apalagi pada penderita lambung, asam lambung ataupun GERD. Berilah jeda waktu setelah Anda makan dan tidur. Jadi lambung memerlukan jeda waktu sekitar 2-4 jam untuk mencerna makanan yang masuk, baik dalam kondisi
berpuasa maupun tidak berpuasa. Jadi resiko terjadinya penyakit GERD ini meningkat pada seseorang yang langsung tidur setelah makan. Nah, jadi harus kalian catat betul-betul ya. Saat lambung penuh, posisi tidur akan menyebabkan katup antara lambung dan kerongkongan tertekan dan isi lambung akan naik ke kerongkongan menuju mulut kita. Jadi itulah kadang terjadi mual ataupun muntah ataupun reflux dan lain sebagainya. Terus yang kelima adalah hindari stres dan kendalikan emosi. Selain menahan lapar dan haus, emosi juga harus dikendalikan selama menjalankan ibadah puasa. Selain berpahala, hal ini juga dapat menurunkan risiko muncul dan kambuhnya penyakit MAH ataupun GERD yang kalian derita. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan ketika Anda sedang stres dan sedang emosi, Anda menjadi lebih sensitif terhadap nyeri yang diakibatkan oleh meningkatnya asam lambung yang kalian derita. Nah, jadi kawan-kawan ataupun teman-temanku semua, kita di sini harus mulai belajar menahan emosi dengan mengontrol pola pikir kita. Jadi musnahkan semua rasa-rasa kecemasan yang kalian rasa, kegelisahan, was-was, anggap itu semua angin lalu. Jadi kalian harus berusaha untuk tetap masa bodoh. Kalian harus meracuni pikiran-pikiran negatif kalian dengan pikiran-pikiran positif. Jadi harus kita isi hal-hal yang kita pikir tidak nyata, bayangan-bayangan seperti ketakutan, kengerian, ataupun hal-hal yang membuat Anda cemas itu diisi dengan hal-hal positif. Bawalah berolahraga, bawalah beribadah, apalagi di bulan puasa ini sangat-sangat besar pahalanya. Gitu ya teman-teman. Jadi pesan saya untuk teman-teman dimanapun kalian berada yang sedang menderita GERD dalam kurun waktu yang lama ataupun yang baru-baru terkena, saya sarankan untuk kalian harus berpuasa, karena berpuasa itu wajib hukumnya bagi yang mampu, terkecuali orang-orang yang berhalangan seperti wanita yang sedang mengalami haid dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita segera diangkat penyakitnya. Saya sekeluarga mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.